Kisah legenda Putri Janggias. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang bernama Runding, yang terletak di Kecamatan Panjabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, kurang lebih 16 km dari kota Panjabungan, hiduplah seorang anak gadis yang bernama Putri Janggias. Kecantikannya sudah terkenal di sekitar Mandailing, sampai-sampai diceritakan bahwa dia tidak ada memiliki bekas luka satupun di tubuhnya. Melihat kecantikannya itu sudah bisa dipastikan setiap laki-laki yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya. Ternyata bukan hanya para pemuda yang jatuh cinta kepada Putri Janggias, akan tetapi seorang pemuda dari bangsa Bunian juga ternyata menaruh hati pada Putri Janggias. Diceritakan bahwa desa Runding terletak di lereng Tor Sigantang ataupun Bukit Sigantang. Di Tor Sigantang tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar adalah tempat makhluk Bunian. Bahkan menurut cerita daripada orang-orang tua, di tengah hutan, tepatnya di Tor Sigantang itu, terdapat istana makhluk Bunian. Dan ternyata makhluk Bunian dari Tor Sigantang itulah yang jatuh cinta kepada Putri Janggias dan ingin menikahi Putri Janggias. Pendek ceritanya, pemuda dari makhluk Bunian tersebut berhasil menikahi Putri Janggias, dan Putri Janggias pun berhasil dibawa ke dalam hutan dan menjadi golongan dari makhluk Bunian. Menurut cerita turun-temurun di masyarakat sekitar, sering dijumpai seorang anak gadis yang berkeliaran di hutan ataupun di Tor Sigantang oleh masyarakat yang mencari nafkah ke dalam hutan, dan diyakini itulah Putri Janggias. Diceritakan setelah pernikahan Putri Janggias dengan pemuda dari Tor Sigantang ataupun makhluk Bunian tersebut, maka makin eratlah hubungan antara makhluk-makhluk Bunian yang ada di Tor Sigantang dengan masyarakat desa Runding. Menurut cerita turun-temurun bahwa di desa Runding tersebut, ketika ada acara seperti pesta pernikahan ataupun markorja, maka sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat tersebut untuk mengundang saudara-saudara mereka ataupun yang disebut dengan famili mereka yang ada di Tor Sigantang, yaitu makhluk-makhluk Bunian yang di situ. Bahkan disiapkan khusus satu rumah untuk tamu-tamu yang diyakini berasal dari Tor Sigantang. Dan juga diceritakan turun-temurun, jika tidak dilakukan hal tersebut, artinya jika tidak mengundang famili mereka yang dari Tor Sigantang, maka besar kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Ternyata bukan hanya sampai di situ. Ketika adanya pekan di desa Runding, maka banyaklah orang yang berjualan. Maka seberapa banyak pun yang dijual oleh masyarakat, para pedagang tersebut akan selalu habis dagangan mereka. Dan banyak yang menyaksikan bahwa ketika terjadi pekan, banyak sekali orang-orang yang berdatangan yang tidak dikenal, bahkan tidak pernah berjumpa sama sekali, dan mereka yakini itulah famili mereka, makhluk-makhluk Bunian dari Tor Sigantang. Sampai saat ini cerita tentang Tor Sigantang dan Putri Janggias masih menjadi sebuah cerita yang diyakini
yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Sampai sekarang ini, keberadaan makhluk bunian di Tor Sigantang masih juga merupakan sebuah keyakinan bagi masyarakat sekitarnya. Dan bahkan pernah suatu ketika ada seorang pemuda yang gila yang tidak lama kelamaan dia menghilang. Masyarakat sekitar meyakini bahwa orang gila tersebut telah diambil menjadi bagian mereka oleh makhluk-makhluk bunian di Tor Sigantang. Dan Tor Sigantang merupakan tempat yang tidak semua orang berani untuk memasukinya, terutama mereka yang bukan dari desa Runding. Cerita ini dilandaskan dari cerita turun-temurun dari nenek-nenek, dari generasi ke generasi, dan sudah menjadi cerita yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Tentang keabsahan cerita tersebut belumlah bisa dipastikan secara pasti, masih perlu kiranya diteliti secara mendalam.